Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 16. Terdengar suara Wirapati bergelora, sampaikan kepada gurumu, kami Wirapati dan Jaga Saradenta tetap menerima tantangan itu. 2 tahun lagi kami datang membawa Sangaji. Dan kau bersyukurlah, karena aku hanya menjungkir balikan dirimu. Bukankah kamu mau mencoba-coba Sangaji atas perintah Pangeran Bumi Gede? Tak dapat Suropati menyangkal tuduhan Wirapati. Selain benar belaka, ia ketakutan. Sambaran Wirapati bukan main kuatnya. Begitu ia kena terkam, tenaganya lantas saja menjadi lumpuh. Angin sambarannya pun sudah bisa menyakiti seluruh tubuhnya. Mau tak mau ia menahan diri dan cepat-cepat pergi dengan tersipu-sipu. Wirapati terdiam mengawasi Suropati pergi. Ia menghela napas dalam. Berkata seperti menyesali diri, Jaga Saradenta. Terpaksa aku memberi hajaran setan cilik itu. Apa boleh buat? Mengapa menyesal, sahut Jaga Saradenta. Tindakanmu benar. Kalau kamu tadi berdiam diri, akulah yang akan mengambil tindakan. Cuma saja memang Sangaji. Wirapati mengangguk. Hatinya mendongkol benar. Terang-terangan dia dihina orang. Selagi menghadapi adik seperguruan Sanjaya, Sangaji bisa dirobohkan. Apalagi kalau 2 tahun nanti dia dihadapkan dengan Sanjaya. Sudahlah bisa dibayangkan siapa yang unggul dan kalah. HM. Jaga Saradenta, apa pendapatmu? Padang seluas itu telah kita tempuh. Gunung-gunung, bukit-bukit telah kita lampaui dan sungai-sungai telah kita seberangi, masa sudah merasa kalah kena gertak? Waktu itu Sangaji terganggu seperti tugu mendengarkan percakapan kedua gurunya. Tahulah ia betapa besar rasa kecewa mereka terhadapnya. Lantas saja dia merasa dirinya terlalu kerdil untuk bisa menerima semua ilmu kedua gurunya. Tiba-tiba berkatalah Wirapati, Sangaji, marilah berbicara. Kau tahu sekarang, mengapa kami berdua bercapai lelah menurunkan beberapa ilmu tak berarti kepadamu. Semata-mata karena kami berdua sudah terikat janji kepada seorang perkasa nun jauh di timur bernama Hajar Karangpandan. Aku sudah tahu semenjak 2 tahun yang lalu, ketika guru berbicara dengan ibu, potong Sangaji dengan suara rendah. Betul, tapi belum pernah sekali juga kami berbicara terus terang. Sekarang apa boleh buat? Kamu sudah ketumbuk batu pada malam hari ini. Terpaksa kami menerangkan semuanya. Setelah itu, maukah kamu mempergiat diri dan lebih rajin menekuni pelajaran? Sangaji menundukkan kepala. Tak sanggup ia menerima kata-kata gurunya yang berkesan sedih, cemas dan menyesali dirinya. Sangaji, terdengar Jaga Saradenta. Kau seorang laki-laki. Biarlah dirimu menerima semua kenyataan. Aku pun dulu pernah dikalahkan musuh dengan terang-terangan dan di depan umum. Tidak hanya sekali 2 kali, tapi sering. Tapi tak perlu berkecil hati. Langit masih luas dan dunia masih lebar. Menang atau kalah adalah jamak buat kesatria. Tegakan dirimu. Teguhkan hatimu. Dan kamu akan bisa bergerak maju. Hebat kata-kata Jaga Saradenta. Hatinya heran berbareng kagum. Tak pernah ia menduga kalau gurunya yang galak itu sebenarnya sangat menyayangi dirinya. Terbukti dengan kata-katanya yang sangat membesarkan hati dan tak rela menyaksikan dirinya bakal kena dicemoohkan orang. Tanpa disengaja ia menegakkan kepala. Dengan mata berapi-api ia menjawab, Guru. Aku akan mengerahkan segenap tenagaku. Mudah-mudahan guru dapat menurunkan ajaran-ajaran gawat kepadaku dan aku pun sanggup memuaskan guru. Hai. Janganlah kamu bekerja demi kepentinganku, seru Jaga Saradenta. Tetapi ajaklah dirimu sendiri agar kamu bisa menanjak tinggi. Dengan begitu kau takkan merasa tersiksa. Kata-kata Jaga Saradenta benar belaka. Ia menundukkan kepala lagi. Orang berkepala gede. Malam itu jadi Sangaji berpesta. Tak kuasa ia ingin membanggakan pengalamannya pergi berburu dengan keluarga Kapten De Hoop di hadapan gurunya yang sedang kecewa. Ketika pulang ke rumah, masakan pun belum siap. Baru keesokan harinya daging rusa telah tersulap menjadi beberapa macam masakan yang sedap menusuk hidung. Namun Sangaji kehilangan nafsu makan. Ia duduk berjuntai di atas kursi. Pandangannya berkelana di kejauhan. Rukmini heran menyaksikan perangai anaknya. Sebagai seorang ibu tahulah ia kalau anaknya sedang berduka. Pikirannya menduga-duga, semalam ia kelihatan gembira kenapa sekarang berubah dengan tiba-tiba. Didekati anaknya dan ia berkata, sayang, mana gurumu? Apakah mereka tak datang hari ini? Dengan pendek Sangaji menjawab, guru sedang sibuk benar. Sehabis berkata demikian, Sangaji meninggalkan rumah. Ia menuju ke tepi pantai dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Matahari yang merangkak-rangkak tak peduli dari timur ke barat tak diindahkan. Ia seperti kemasukan setan. Tenaganya penuh dan terus berputar-putar tiada mengenal hari sampai terdengar suara menegur, sejam lagi napasmu bisa putus. Sangaji mengenal suara siapa itu.
Ia menoleh dan gurunya berdiri berseri-seri tak jauh dari tempatnya. Segera ia menghampiri dan membungkuk memberi hormat. Sangaji. Mengapa semalam tak bilang, kalau kamu mau mengundang kami berpesta, kata Jaga Saradenta dengan wajah berseri-seri. Ibumu sampai memerlukan datang ke pondok sendiri. Sangaji heran bercampur girang mendengar kata-kata gurunya. Cepat ia mengaturkan maaf dan berkata kalau ia tak berani mengundang berpesta karena mereka sedang sibuk. Ayo pulang, ajak Wirapati kemudian. Dan mereka bertiga lalu pulang bersama. Di rumah Rukmini menjemput mereka dengan gembira. Pesta daging rusa akhirnya dapat juga diselenggarakan dengan bernapas kegirangan dan keriangan. Mulai besok kamu akan benar-benar sibuk, kata Jaga Saradenta. Kami berdua telah menyusun rencana pelajaran. Barangkali terlalu berat untukmu. Bagaimana beratnya aku akan mencoba, sahut Sangaji girang. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan Jaga Saradenta benar belaka. Pelajaran gerak badan dan ilmu-ilmu yang diturunkan semenjak itu bukan main sulitnya. Semuanya jauh berbeda dengan apa yang pernah dipelajari 2 tahun yang lalu. Kali ini benar-benar meminta tenaga dan kesungguhan. Tubuhnya cepat letih dan bergemetaran. Namun ia tak berani mengeluh di depan kedua gurunya yang bersikap garang dan memaksa, ia mencoba dan akhirnya hampir kehilangan napas. Mendadak terdengarlah suara riang menusuk telinganya, Sangaji. Kau disiksa guru-gurumu lagi. Sangaji terkejut dan cemas. Yang datang ialah si Sony. Gadis itu tak tahu kalau kedua gurunya kini bersikap garang. Karena cemas ia sampai menggigit bibirnya. Lalu menyahut setengah memohon, Sony. Biarkan aku di sini dulu. Nanti aku bertandang ke rumahmu. Ayah memanggilmu, sahut Sony tak peduli. Ya, bilanglah, aku lagi sibuk. Sebentar lagi aku datang. Mengapa begitu? Tidak senang ya aku datang menjengukmu berlatih? Sony. Benar-benar aku sedang sibuk. Gurunya yang berkesan sedih, cemas dan menyesali dirinya. Sony mencibirkan bibirnya. Ia kemudian duduk di atas tanah. Aku akan menunggu kamu di sini sampai latihanmu selesai. Benar-benar hati Sangaji risau diperlakukan demikian oleh Sony. Sony seorang gadis Indo yang polos dan bebas. Sedang kedua gurunya memegang teguh tata susila ketimuran. Ketika ia melihat hadirnya si gadis, mereka nampak kurang senang. Segera mereka memanggil Sangaji dan diajaknya pergi menjauhi. Di sana mereka mencoba memberi latihan-latihan baru. Tetapi bagaimana mereka bisa memasukkan semua ajarannya dalam waktu singkat? Selain ajaran-ajarannya sangat sulit, tenaga Sangaji kian lama kian menipis. Akhirnya mereka mengeluh dan meninggalkan lapangan latihan dengan masyghul. Menyaksikan perangai kedua guru Sangaji, Sony nampak geli. Ia tertawa panjang dan matanya bersinar-sinar. Katanya, kamu disesali gurumu. Aku senang melihatmu kena dampratan. Sangaji sedih bukan kepalang. Dengan napas tersengal-sengal ia menyahut, Sony. Mengapa kamu menggangguku sedang berlatih? Waktuku tinggal sedikit. Kamu mau kemana, sih? Apa perlu kamu begitu tekun berlatih berkelahi? Apa mau jadi seorang jagoan? Dihujani pertanyaan demikian hati Sangaji jadi kalang kabut. Ia berputar mengungkurkan sambil membentak, Sony. Mulai hari ini maukah kamu menjauhi diriku? Sony terperanjat dibentak demikian. Belum pernah sekali juga Sangaji berbicara sekeras itu. Apakah aku mengganggumu? Aku datang kemari semata-mata untuk kepentinganmu. Ayah memanggilmu. Apa aku salah menyampaikan kabar ini? Sangaji terhenyak mendengar ujar Sony yang kekanak-kanakan. Terpaksa ia menyabarkan diri sambil menelan ludah. Tatkala hendak membuka mulut, Sony mendahului, baiklah, kalau kamu tak suka berkawan denganku, mulai hari ini aku takkan menghampiri dirimu lagi. Sangaji terperanjat, ia tahu watak Sony polos. Apa yang dikatakan membersit dari hati nuraninya. Karena itu, buru-buru ia menghampiri sambil berkata menyanggah, Sony, janganlah kamu salah paham. Dengarkan, aku berbicara. Ia kemudian membujuk agar Sony mengerti masalahnya. Tetapi tentang masa pertandingan 2 tahun yang akan datang tak diterangkan. Sony dengan cepat dapat menerima semua penjelasan Sangaji. Ia kemudian berjanji tidak akan datang mengganggu lagi. Tetapi hari itu Sangaji harus ikut menghadap ayahnya. Di rumah Sony ternyata banyak juga kawan-kawan Sony yang datang. Hari itu hari ulang tahun Sony yang ke-18. Ayahnya memberi hadiah bermacam-macam benda kesayangan. Sony mengucapkan terima kasih. Ayah, pada hari ulang tahun ini bolehkah aku mengatakan suatu permohonan? Tentu, sahut ayahnya cepat. Pertama-tama, maukah ayah membentuk regu pemburu? Kedua, aku minta hadiah sepucuk senapan berburu. Dan senapan itu akan kuhadiahkan kepada kawanku Sangaji. Ternyata dia pandai menembak dengan tidak ada celanya. Permohonan Sony ini disambut dengan tepuk tangan riuh oleh kawan-kawannya.
Ternyata ayahnya mengabulkan permintaannya dan mengangkat Sangaji menjadi salah seorang anggota regu pemburu. Sangaji merah padam karena segan dan malu. Tetapi Sony sebaliknya bergembira. Ia datang menghampiri dan membawanya berdiri di depan kawan-kawannya. Kemudian dia mengajak kawan-kawannya bernyanyi sebagai lagu kehormatan pelantikan itu. Mau tak mau Sangaji harus membagi waktunya. Latihan-latihan gurunya yang makin lama makin berat tak dapat ditekuni secara penuh, karena pada setiap hari Minggu wajib ia berangkat berburu bersama keluarga Kapten The Hawk. Waktu itu bulan pertama tahun 1803. 1 tahun lagi hari pertandingan bakal tiba. Meskipun Sangaji lebih maju daripada tahun yang lampau, tetapi kemajuannya terasa lambat. Pada suatu hari ia berada lagi dalam hutan perburuan. Semalam dia baru menerima jurus ke-36 dari Wirapati. Jurus itu indah, tetapi sulit luar biasa. Untuk dapat menirukan gayanya saja dia harus sanggup berlaku sebat dan gesit. Ia selalu merasa gagal, karena itu, hari-hari perburuan yang biasanya bisa membangkitkan suatu kegembiraan terasa menjadi tawar. Ia kemudian menyisihkan diri dari mereka. Dengan membawa senapannya ia berdiri di tepi jurang. Kemudian mulailah dia berlatih jurus ke-36. Ia gagal lagi dan gagal lagi. Sekonyong-konyong terdengarlah suara dingin di belakangnya. 100 tahun lagi masa kamu tidak berhasil. Sangaji menoleh. Ia melihat seorang laki-laki bertubuh kekar. Kulitnya hitam legam. Rambutnya terurai panjang. Kepalanya gede. Matanya tajam dan mulutnya berbibir tebal. Apa katamu? Kata Sangaji heran. Laki-laki itu tersenyum. Tak lagi ia mengulangi ujarnya. Sekonyong-konyong menubruk dengan suatu kehebatan mengagumkan. Tahu-tahu tubuh Sangaji menjadi kaku dan tak bergerak lagi. Sangaji pernah melihat kegesitan Wirapati 4 tahun yang lalu. Sebenarnya tak perlu ia kagum pada kegesitan laki-laki itu. Tetapi yang diherankan ialah, gerakan laki-laki itu adalah jurusnya ke-36. Jurus itu dapat dilakukan dengan gampang dan sempurna. Nah, lihat. Apa susahnya, katanya sambil tersenyum. Kemudian ia bergerak lagi membebaskan rasa kaku Sangaji. Setelah itu menyambar batang pohon dan memanjat dengan cepat seperti seekor kera. Berpindah-pindah dari dahan ke dahan dan melompat-lompat tanpa menerbitkan suatu suara. Ketika itu Sony tiba-tiba muncul pula tak jauh daripadanya. Gadis itu ternganga-nganga menyaksikan kehebatan laki-laki itu. Dengan menahan napas tubuhnya tak bergerak. Mendadak saja laki-laki berkepala gede itu melayang mau menubruk si gadis. Sangaji terperanjat. Cepat ia melompat menghadang di depan Sony dan siap melontarkan serangan maut yang dipersiagakan Wirapati untuk menghadapi serangan Pringga Sakti. Tetapi ternyata laki-laki berkepala gede itu tak meneruskan menubruk. Ia melesat dan melompati jurang pulang balik. Sony memejamkan mata. Tak tahan ia menyaksikan laki-laki itu melompati jurang. Sebab jika tak berhasil, tubuhnya pasti akan jatuh hancur luluh di bawah sana. Bagaimana? Apakah dia? Tanyanya perlahan. Lihat. Ia meloncat-loncat begitu gampang, sahut Sangaji. Mendengar keterangan Sangaji, Sony membuka matanya. Justru pada waktu itu ia melihat tubuh laki-laki berkepala gede seolah-olah terpeleset dari tebing jurang dan tubuhnya terpelanting jatuh ke bawah. Sony memekik. Sekonyong-konyong terasalah kesiur angin. Tahu-tahu laki-laki berkepala gede itu telah berada di hadapannya, ia tertawa lebar sambil berkata, kamu mestinya harus bisa bergerak begini wajar. Waktu itu di atasnya bergerak sepasang lutung kira-kira berumur 1 tahun. Laki-laki gede itu lantas saja melesat menangkap kedua lutung tersebut. Dengan tertawa ia menyerahkan kedua lutung itu kepada Sony dan Sangaji. Inilah buah tanganku. Masing-masing seekor. Peliharalah dengan baik-baik. Di kemudian hari akan banyak manfaatnya. Sony kegirangan. Segera ia mau menerimanya, tapi laki-laki berkepala gede itu berkata lagi, kalian harus berjanji dulu. Kalian kularang mengabarkan kepada siapapun juga tentang diriku. Kalian kularang juga menceritakan perwujudanku. Kalian berjanji? Sony berwatak polos. Lantas saja dia memanggut. Sedang Sangaji sibuk menebak-nebak siapakah laki-laki itu. Sony kemudian menerima kedua ekor lutung itu dan dibawa lari menjauh, ia bermaksud hendak kembali dulu ke perkemahan. Sangaji mengawaskan dengan mulut ternganga-nganga, kemudian diam-diam memuji ketangkasan laki-laki berkepala gede. Laki-laki berkepala gede mengawaskan dirinya, lalu bergerak hendak meninggalkan. Sangaji buru-buru menyanggah. Aki, janganlah pergi dahulu. Laki-laki itu memang pantas dipanggil Aki, karena umurnya tak terpaut jauh dari Jaga Saradenta. Ia bergerak dan menghadap padanya. Mengapa? Sangaji menggaruk-garuk kepala. Sulit ia hendak mulai berbicara. Tapi hanya sejenak. Sekonyong-konyong ia membungkuk dan menangis terisak. Laki-laki berkepala gede itu keheran-heranan.
Tak dapat ia menebak maksud si bocah. Segera ia membangunkan. Kenapa kamu menangis? Aki. Aku seorang anak bebal. Sudah kucoba jurus-jurus ini. Selalu saja aku gagal. Benar dugaan Aki, mungkin 100 tahun lagi aku belum berhasil. Jawab Sang Haji sambil berisak sedih. Ah, itu yang kamu risaukan. Sahut laki-laki berkepala gede. Aku pun akan mengalami nasib sepertimu juga kalau hanya berlatih secara wajar. Apakah gerakan-gerakan Aki yang begitu gesit tidak wajar? Sang Haji heran sambil membersihkan air matanya. Justru itulah gerak-gerakan wajar. Menurut perasaanku aku bergerak secara wajar sekali. Napasku tak usah memburu. Tak perlu pula aku mengeluarkan tenaga. Keterangan laki-laki berkepala gede itu mengherankan Sang Haji sampai mulutnya ternganga. Katanya meninggi, bagaimana mungkin tak mengeluarkan tenaga? Benar tak mengeluarkan tenaga. Aku tidak bohong. Bukan aku tak percaya kepada keterangan Aki, tapi aku sudah lama menyusahkan kedua guruku. Ingin aku menyenangkan hati beliau berdua. Siang dan malam aku berlatih, tapi selalu saja aku. Apa kamu ingin saranku? Potong laki-laki berkepala gede. Benar, sahut Sang Haji bersemangat sambil memanggut-manggut. Laki-laki berkepala gede itu tersenyum lebar. Kulihat kamu jujur dan benar-benar berlatih, hanya saja belum menemukan suatu kemukjizatan. Begini saja, 3 hari lagi aku ada di tepi pantai. Aku akan membawa sebuah sampan. Datanglah pada tengah malam. Aku akan membawamu pergi. Aku mau dibawa kemana? Sang Haji bertanya tinggi. Itu pun kalau kamu berhasil melompat dari pantai ke dalam sampanku. Kalau tidak, jangan lagi berharap berjumpa denganku, kata laki-laki berkepala gede mengesankan. Setelah itu ia melesat meloncati jurang dan lenyap di tebing sana. Sang Haji kebingungan diperlakukan demikian. Teringatlah dia akan perlakuan Wirapati 4 tahun yang lalu setelah memperlihatkan kepandaiannya. Akhirnya ia merasa diri yang tolol. Katanya menyesali diri sendiri, guru tak berada di sebelah bawah laki-laki itu. Dia pun mengajarku dengan sungguh-sungguh. Ah, dasar aku yang tolol dan tak berguna. Kemudian dia berlatih dengan bernafsu. Tapi jurus ke-36 tetap belum dapat dikuasai. Intisarinya belum tersentuh dan ia merasa gagal untuk kesekian kalinya. Dengan putus asa ia duduk berdiam diri di bawah pohon sampai Sony datang menjenguknya. 3 hari kemudian Sang Haji menerima ajaran jurus ke-14 dari Jaga Saradenta. Jurus itu kuat luar biasa dan sebentar saja menghabiskan tenaga. Baru saja berlatih 4-5 kali napasnya sudah naik sampai ke leher, ia makin sedih. Sekaligus ia merasa tak sanggup melakukan jurus ke-36 dan jurus ke-14 ajaran kedua gurunya. Sang Haji, jurus yang ingin kuwariskan kepadamu berjumlah 98, kata Jaga Saradenta sungguh-sungguh. Supaya dapat mengejar waktu kamu harus sudah dapat menguasai 2 jurus untuk setiap minggunya. Mendengar keterangan Jaga Saradenta ia terlongong-longong. 98 jurus? Banyak sekali. Baru jurus ke-14 napasnya sudah sesak dan merasa tak sanggup maju lagi. Belum lagi ditambah ilmu ajaran Wirapati yang berjumlah 165 jurus. Karena hatinya tertekan-tekan, akhirnya teringatlah dia kepada pesan laki-laki berkepala gede. Ia menaruh harapan baru. Pada tengah malam berangkatlah dia seorang diri ke tepi pantai. Waktu itu bulan gede. Laut sedang bergelombang besar. Di jauh sana nampaklah pelita perahu-perahu nelayan berkedipan. Di tepi pantai sunyi senyap. Hanya terdengar ombak berdebur tiada hentinya. Sang Haji terus mengawaskan tengah laut sambil berjalan menyusur pantai, ia tak melihat sesuatu yang bergerak. Apakah dia tak datang, pikirnya. Di jauh sana dilihatnya segunduk batu karang. Sang Haji mengira, laki-laki berkepala gede berada di balik batu karang. Maka bergegas ia menuju ke tempat itu. Tetapi sesampainya di atas gundukan karang suasananya sunyi sepi menyayat hati. Ia berdiri tegak memutar penglihatan. Angin malam kian lama kian keras dan dingin menusuk tubuh. Mendadak dilihatnya suatu benda hitam mengambang di atas permukaan air. Benda itu laju sangat cepat dan melawan ayunan gelombang begitu angker. Kemudian terdengarlah suara nyaring luar biasa. Bocah! Itu kamu? Sang Haji girang bukan kepalang sampai melompat-lompat kecil. Iya, sahutnya. Tapi suaranya hilang ditelan deru ombak dan gelora angin. Sekarang ia baru merasa kagum dan takluk kepada tenaga laki-laki berkepala gede yang suaranya saja dapat melawan deru ombak dan gelora angin. Tapi laki-laki berkepala gede itu tajam pendengarannya. Meskipun suara Sang Haji sangat lemah, pendengarannya dapat menangkap dengan jelas. Melompatlah! Teriaknya dengan suara nyaring. Sampainya ternyata berada dalam jarak 20 langkah dari gundukan batu karang. Sang Haji berbimbang-bimbang. Pikirnya, bagaimana aku bisa mencapai sampan? Tapi ia ingat pada pesan laki-laki berkepala gede itu.
Jika tidak bisa mencapai sampannya, tidak ada harapan bisa berjumpa dengannya kembali. Padahal dia menaruh harapan kepadanya. Kalau kali ini gagal, semua ajaran kedua gurunya tidak ada gunanya lagi ditekuni. Walaupun ia mengerahkan tenaga akan sia-sia belaka. Memikir demikian timbullah kenekatannya. Pikirnya, lebih baik mati daripada menanggung kegagalan. Ia seorang anak yang berhati kukuh. Dulu dia berani mengadu nyawa ketika memutuskan untuk melindungi Willem Erbeveld semata-mata karena telah terdesak. Kini ia menghadapi persoalan yang bernada sama pula. Maka segera ia mundur beberapa langkah. Kemudian menjejak tanah dan melompati laut yang sedang bergelombang besar sambil memejamkan mata. Tetapi bagaimana dia sanggup melompat sejauh 20 langkah, apalagi harus melawan deru angin yang sedang laju menusuk pedalaman? Ternyata dia hanya dapat melompat kurang lebih 11 langkah saja. Tubuhnya lantas saja melayang ke bawah. Sekonyong-konyong ia merasa disambar suatu tenaga dahsyat. Kemudian ditolak tinggi dan jatuh jungkir balik tepat di atas sampan. Sampan bergoyang-goyang. Tatkala ia membuka mata, laki-laki berkepala gede nampak berdiri bergoyangan di sampingnya. "Terima kasih," bisik Sang Haji. Ia tahu kalau laki-laki berkepala gede menolong dirinya. "Bocah, kamu sungguh-sungguh bersemangat jantan," kata laki-laki berkepala gede itu. "Mulai sekarang panggillah aku Ki Tunjung Biru." "Itulah nama Aki." "Sebenarnya itulah nama julukanku. Tapi biarlah kamu memanggilku begitu juga. Apa rugiku? Sekarang, ayo kita pergi." Perahu kemudian dikayuh melawan gelombang pasang. Tenaga Ki Tunjung Biru kuat luar biasa. Perahu seperti laju di atas permukaan telaga yang tiada gelombang. "Kamu tahu kemana kita mau pergi?" tanya Ki Tunjung Biru tiba-tiba. Bagaimana Sang Haji dapat menebak teka-teki itu? Selama hidupnya baru malam itu ia berpesiar di atas laut. Kalau saja tidak mabuk laut sudah untung baginya. Ki Tunjung Biru tertawa dengan kepala mendongak. Jauh di sana ada sebuah pulau yang berada di antara gugusan pulau-pulau. Pulau itu bernama Edam. "Hah, kita ke sana. Kau nanti bakal melihat dan merasakan bagaimana mulai malam ini kamu akan menjadi manusia baru." Sang Haji terlongong-longong keheranan. Benaknya mulai menduga-duga siapakah Ki Tunjung Biru sebenarnya. Ia hanya melihat perawakan tubuhnya yang mencolok dibandingkan dengan manusia-manusia yang pernah dijumpainya. Gerak-geriknya diliputi penuh rahasia. Apakah dia manusia buruk atau berbudi, tak dapat ia memperoleh pegangan. Hanya selama dia berkenalan, ia selalu menunjukkan sikap yang baik. Pertama-tama, dia ditunjukkan kelemahannya. Kedua, diberi hadiah seekor lutung. Ketiga, menolong dirinya di atas permukaan laut. "Siapakah namamu?" tiba-tiba dia bertanya. "Sang Haji." "Bagus, orang itu gembira. Kulihat kamu memiliki dua macam kepandaian yang mempunyai sumber berbeda. Pastilah gurumu dua orang." Sang Haji mengangguk. "Kedua gurumu bukan orang-orang lemah. Aku tahu dengan pasti. Karena itu, aku tak sudi kau angkat menjadi gurumu. Lagi pula andai kata aku mengambilmu sebagai murid, pastilah akan menyinggung kehormatan gurumu. Tetapi, bukankah Aki akan memberi ajaran kepadaku?" "Tidak. Sama sekali tidak. Aku hanya memberi petunjuk-petunjuk belaka." "Siapakah namamu?" tiba-tiba dia bertanya. Kembali lagi Sang Haji menebak-nebak maksud Ki Tunjung Biru yang penuh teka-teki. Tetapi tetap ia merasa seperti diselubungi kabut tebal. Akhirnya ia menyerah. Pikirnya, baik kulihat apa yang akan dilakukan padaku. "Pernahkah kamu mendengar penjelasan tentang suatu kemukjizatan?" ujar Ki Tunjung Biru. "Kemukjizatan apa itu?" sahut Sang Haji tak mengerti. "Bahwa ada kecenderungan untuk menambah tenaga dan kegesitan tubuh dengan pertolongan khasiat sesuatu dari luar." Sang Haji mengernyitkan dahi. Sibuk ia menebak teka-teki itu. Tetapi ia tak mengerti. "Aki, berkatalah yang jelas. Otakku terlalu bebal untuk dapat menebak-nebak hal-hal yang masih asing bagiku." Jawab Sang Haji tak mengerti. "Otakmu tidak bebal. Hanya hatimu jujur dan bersih. Itulah yang menyebabkan kamu berpikir terlalu sederhana," kata Ki Tunjung Biru. "Dengarkanlah. Di kolong langit ada suatu ajaran-ajaran ilmu yang dianggap sesat oleh mereka yang menekuni ilmu-ilmu sejati. Kamu seorang murid dari aliran sejati. Meskipun tak boleh kamu mempelajari ilmu sesat, setidaknya harus mengenal jenisnya. Umpamanya ada suatu ilmu sesat untuk menambah tenaga jasmani dengan menghisap darah seorang gadis atau memperkosanya sekali. Ada pula." Sang Haji terperanjat mendengar ujar Ki Tunjung Biru. Sekelebatan teringatlah dia kepada tutur kata kedua gurunya, kalau mereka mempunyai seorang musuh sakti yang seringkali menghisap darah seorang gadis untuk menambah tenaga jasmaninya. Teringatlah kepada tutur kata kedua gurunya, meremanglah sekujur badannya. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.